Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain nggak apa-apa, kita mulai dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session. Ya, kita insya Allah hari ini akan membahas bagaimana cara meningkatkan penjualan reseller ya. Nah, bisa agen, bisa distributor ya. Karena reseller ini tidak selalu sesuai namanya ya. Ya, yang benar adalah kemitraan. Kemitraannya modelnya bisa reseller, marketer, agen, distributor. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Ya, teman-teman, ini ada tabel. Ya. Ini ada sistem kemitraan. Ada yang satu layer. Ya, ini kalau saya ngomongnya no layer ya, no layer. Terus di sini satu layer, dua layer. Nah, ini contohnya saja, tidak harus sama. Karena banyak yang dua layer, ada yang tiga layer, ada bahkan yang satu layer saja. Nah, jadi ini contoh. Satu layer sistem kita marketer. Marketer itu sistemnya dropship. Ya, jadi mereka daftar ke kita biasanya gratis. Biayanya biasanya gratis, biayanya kalau marketer. Ya, ini layer kemitraan. Pendaftaran sistem. Nah, jadi gitu. Oke, nah jadi marketer ini biasa yang dipakai ya. Nah, dan tidak selalu sama. Ini contohnya saja. Ya, yang penting teman-teman paham untuk konsepnya. Nah, ini ada reseller. Di sini biasanya dikasih agen. Nah biasanya kayak gini. Meskipun kadang ada di sini dikasih lagi layar ketiga agen premium gitu. Nah, cuman saya ambil yang rata-rata aja. Nah, pendaftaran biasanya no. Nah, biasanya ini relatif kecil. Ini sedang, ini besar. Nah, ini biasanya dropship. Bisa dropship. Ini juga dropship biasanya. Ini sistemnya biasanya stok besar. Ini stok sedang. Oke. Pertanyaan teman-teman, ya, teman-teman sistemnya yang mana dan berapa layar? Sistemnya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau sistem saya dulu yang ini, yang marketer. Satu layar, no layer bahkan. Ya karena nggak punya reseller, sebenarnya marketer yang saya punya. Gitu. Nah, teman-teman sistemnya yang mana? Berapa layar? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau yang nanti mas saya pengen dua layar ya sudah. Teman-teman silahkan planningnya berapa layar. Ya, boleh tulis di kolom komentar teman-teman sistemnya berapa layar. Gitu. Nah, karena kita mungkin lebih diskusi ya malam hari ini. Oke. Silahkan ditulis. Yang baru bergabung boleh ikut langsung ya, Mbak Miftahul Jannah, Mbak Berta, Mas Rifki, ya, Mbak Widya Astuti, Mas Jidni. Oke, pengennya 3 layer. Oke, berarti ada di sini ya. Nah, oke, kita anggap saja 3 layer. Nah, teman-teman, di sini itu tidak selalu efektif. Ya, tidak semuanya layer ini perform. Ya, jadi katakanlah saya pakai sistem 4 layer. Nah, 4 layer. Wah, itu panjang ya rantai distribusinya ya. Tapi biasanya lebih lebih enak nawarinnya karena berlayar kan. Mereka bisa naik agen, bisa naik distributor.
Nah, jadi di sini belum tentu semuanya efektif, gitu. Ya, belum tentu semua efektif. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, dari layer 0 sampai layer ketiga ini, mana di antaranya yang paling menghasilkan omset menurut teman-teman? Ya, yang hari ini Mas saya pakai sistem 4 layer, saya pakai sistem 3 layer, dan yang paling menghasilkan omset itu distributornya, Mas. Nah, oke, saya ubah ya, yang tadinya omset saya ganti, yang paling banyak menghasilkan profit di tempat teman-teman yang sistem apa? Yang paling banyak menghasilkan profit. Oke. Nah, silahkan teman-teman cek yang mana yang paling banyak menghasilkan profit. Gitu. Nah, silahkan teman-teman cek. Jangan-jangan distributor besar, iya besar. Ya, penjualannya ratusan juta, Mas. Oke, ratusan juta, tapi profitnya cuma 5%. Profitnya cuma 10%. Ya. Oke, misalkan 100 juta nih distributor. 5%-nya 100 juta berapa? 5 juta di sini. Nah, oke. Nah, kalau seandainya agen penjualannya nggak banyak-banyak, Mas, penjualan cuma 50 juta, tapi profit kita 15%. Ya, berapa? 50 juta, 15%-nya berarti sekitar 15 juta. Nah, bisa jadi ya, distributor kita jualannya kecil, tapi profitnya besar. Gitu. Dan ini akumulatif ya, bukan cuma satu distributor atau satu agen, tapi akumulatif keseluruhan ya, mana yang profitnya paling gede. Gitu. Nah, itu yang dulu yang kita pilih, yang itu menjadi sistem kemitraan kita di awal. Yang kita tawarkan, yang kita apa ya, sosialisasikan, marketingkan sebagai peluang usaha. Gitu. Nah, ada Mas Fadilah paling besar adalah reseller. Nah, bisa jadi loh reseller itu ya memang jumlahnya lebih banyak gitu kan. Dan mereka dropship. Nah, ini dropship lagi gitu. Tapi profit nyumbangnya paling gede. It's okay gitu. Berarti kita bisa milih yang reseller gitu. Nah, anehnya lagi teman-teman, ada yang sistem marketers ini profitnya paling gede. Ya, dan bahkan ini bisa melahirkan reseller, agen, dan distributor. Oke. Sekarang teman-teman coba pilih, dihitung teman-teman, dihitung. Karena kita fokusnya pengen meningkatkan profit, meningkatkan omset kan. Nah, teman-teman akumulatif mana yang paling banyak menghasilkan profit? Gitu. Ya, bisa jadi reseller di sini malah bisa menghasilkan 30 juta, bisa jadi profit per bulan. Gitu. Ya. Nah, jadi ya, teman-teman coba ini nanti dihitung. Ya, sebentar teman-teman, ada telepon bentar. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nah, jadi kita pilih dulu mana yang paling banyak menghasilkan atau menyumbangkan profit. Nah, ini bisa jadi ini 30 juta, bisa jadi gitu. Ya, ini profit setelah pendaftaran ya, teman-teman ya, bukan profit ketika pembelian awal, bukan. Tapi ini profit repeat order yang kita maksud. Nah, misalkan yang paling gede punya saya ini yang marketers. Nah, ini terjadi real ya, di tempat kami itu malah penjualan paling besar itu disumbang oleh marketers. Gitu. Kenapa? Karena marketers itu paling gampang nyarinya. Gitu. Jadi marketers itu ya kriterianya ini. Kita oprek marketer sebulan
maksimal 50. Ya, awal-awal seperti itu ya. Nah, ini di awal ya. Nah, setelah itu biasanya kita lebih banyak lagi. Nah, terus pendaftaran gratis. Kemudian syaratnya ada macam-macam. Yang pertama, punya HP serius, konsisten jualan, punya alasan yang kuat. Ada syaratnya itu. Dan pulsa internet ini. Nah, jadi biasa ini marketers yang kita lakukan. Ya. Nah, ini biasanya kita dapat dari mana? Nah, kita dapat, coba kita breakdown lagi dari marketers itu. Ternyata kita dapat di sini dari pelanggan. Ya. Jadi kita dapetin marketers itu dari pelanggan. Nah, oke. Nah, maka kita buat cara biar marketers itu masuk, kita wajib punya yang namanya pelanggan. Nah, sekarang pelanggan itu masuk dari mana? Nah, yang pertama kalau kita itu dari teman. Oke, teman seminggu tambah 50 database. Ini yang kita lakukan. Ini di pas awal kita punya sistem kemitraan ya. Nah, kemudian dari mana pelanggan? Nah, kita dulu jalanin yang namanya Facebook Ads, PPA ya. Dari Facebook Ads. Nah, oke, PPA. Nah, jadi kita dapat pelanggan itu ya dari mana? Dari teman. Kemudian dari Facebook Ads. Nah, ini database-nya ya. Kalau konversinya ya bisa pakai Facebook, bisa pakai WhatsApp dan seterusnya. Ini database-nya, leads-nya dapatnya dari sini. Gitu. Nah, maka teman-teman tugasnya adalah membesarkan ini. Gitu loh. Membesarkan, misalkan masa paling efek itu di reseller. Maka tugas saya adalah membesarkan pertemanan ini. Gimana caranya agar seminggu ya database teman saya bisa bertambahnya lebih banyak. Karena disitulah cikal bakal teman saya dan pelanggan saya. Oke, misalkan di sini saya ngadain giveaway gitu, di Facebook saya. Nah, saya pernah ngadain giveaway di Facebook dan itu jualan hijab. Itu sehari, 2 hari, 3 hari, kalau tidak salah 3 hari itu tembus 1000 komen. Gitu. Jadi giveaway syaratnya apa? Tinggalkan kontak WhatsApp. Nah, gitu. Jadi nanti kita hubungi nanti ya. Nah, jadi dengan giveaway. Gimana caranya lagi saya biar bisa nambah database? Oh, caranya saya coba ngadain yang Digimap lakukan live seminar online. Nah, misalnya seminggu sekali. Terus lagi gimana caranya biar teman saya bertambah? Caranya gimana? Ya, hubungi teman-teman lama. Oke. Ya, terus apa lagi? Biar database temannya bertambah. Ya. Nah, misalkan saya di sini jalanin Facebook atau apa, misalkan jualan kan nanti kan pelanggannya nambah kan, Facebook dan Instagram organik. Nah, jadi aktivitas inilah teman-teman yang nanti teman-teman akan paretokan. Kemudian mana yang paling besar itu dijadikan sistem yang pertama kali dibuat. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh untuk nambah teman. Misalkan kalau dulu yang saya lakukan yang paling gampang yang ini. Kenapa? Karena sekali giveaway itu ada 300-an database gitu. Ya, ada 1000 orang yang ikut tapi kan double-double. Ada yang 3 komen, ada yang 4 komen. Kalau dihitung-hitung mungkin 300-an database. Maka inilah yang menjadi standar di awal. Gitu. Giveaway-nya di mana? Giveaway-nya di Facebook kalau zaman dulu. Ya, ketika ada Instagram, giveaway-nya di Instagram. Tapi kalau di Instagram biasanya kita giveaway-nya di akun selebgram, paid promote, bukan di akun kita. Nah, jadi ini yang kita lakukan, gitu. Karena goal kita nambah marketer ini, ya. Jadi goal kita nambah marketer. Kenapa? Karena paling banyak nih penjualannya.
paling gampang rekrutnya 30 juta gitu kan. Nah ini mungkin omsetnya gede tapi profitnya kecil. Nah maka disinilah yang menjadi sistem pertama kali yang saya buat. Gitu. Jadi teman-teman tidak harus mengerjakan semua hal, tapi kita harus tahu paretonya di mana. Gitu loh. Mana sih aktivitas yang paling menghasilkan omset gitu. Mana sih funneling kita yang benar-benar menghasilkan. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu saya jalanin Facebook PPE. Ya. Jadi kalau dulu kan PPE masih murah ya. Jadi dulu tuh iklan 20.000 per day itu bisa closing 2 sampai 3 pitches. Jadi kalau satu pitches itu 40.000 ya, berarti untungnya 20.000 modal, untungnya 120.000. Jadi kan 100.000 untungnya gede banget gitu kan. Nah, maka solusinya adalah naikkan iklan, naikkan atau tambah ya. Karena dinaikkan LPP biar malah tambah iklan. Oke, tambah iklan menjadi 2 sampai 4 misalnya. Nah, per A 20.000. Nah, ini yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Ya. Ini contoh kalau saya pakai marketers ya. Ternyata yang paling gede di sini gitu. Nah, ini yang kita SOP-kan. Nah, maka ini SOP-nya kita. Jadi ini pun kita tidak semuanya harus lakukan, teman-teman. Ya. Tapi yang harus dilakukan adalah mana yang paling efek di pertambahnya pelanggan yang akan mempengaruhi bertambahnya marketers. Jadi mana yang paling efek? Oke, yang paling efek ya gini. Maka inilah yang kita lakukan prioritas pertama kali, yaitu mengadakan giveaway. Gitu. Jadi teman-teman ya sebagai owner, sebagai CEO harus tahu dulu mana yang paling menghasilkan. Ya paretonya mana, kemudian teman-teman eksekusi mulai dari yang paling menghasilkan. Oke, inilah yang saya lakukan. Nah, terus teman-teman kalau hari ini bergabung di Digimap Sharing, ya, Digimap Sharing juga melakukan ini, gitu. Pertanyaannya adalah dari mana Digimap bisa closing, gitu. Maka kita membreakdown semuanya teman-teman, dan ternyata yang paling besar itu dari grup WhatsApp. Oke, jadi ternyata paling besar itu dari grup WhatsApp. Nah, produk kita itu kan produk yang butuh diedukasi ya, tidak serta merta orang lihat langsung beli gitu kan. Makanya butuh diedukasi berulang kali. Nah, maka ini sudah ketemu paretonya itu dari grup WhatsApp. Sekarang gimana caranya agar Digimap itu bisa menambah database grup WhatsApp? Gitu. Kenapa? Karena disinilah paretonya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di sini ya dengan funneling. Cara funnelingnya gimana? Yang pertama seminar online ya per 2 hari sekali. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian gimana caranya biar orang ikut ya? Upload di semua sosmed. Upload di Facebook, grup FB, ya IG, TikTok. Nah, jadi kita upload di sini. Kemudian di-linkkan di grup, grup WA. Nah, kemudian habis itu kita edukasi, ya edukasi dengan edukasi bisnis via live. Nah, habis itu apa? Kita closing. Nah, ini yang kita lakukan sekarang teman-teman. Ya, maka fokus kita tuh cuma di sini aktivitas marketingnya. Maka kalau sekarang alhamdulillah teman-teman, saya jalanin ini ya karena kalau di Digimap kan marketingnya ada 2 yang mau dibangun ya. Yang pertama organik, yang kedua ads. Nah, saya masih pegang yang organik. Nah, jadi untuk jalanin ini itu 2 jam, 3 jam selesai, teman-teman. Nah, gitu. Ini maksimal ya. Kadang-kala sejam, 2 jam sudah selesai. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya dari semua ini, mana yang paling menghasilkan? Gitu. Ada juga teman-teman, masa yang paling menghasilkan reseller? Ada juga yang paling menghasilkan reseller. Kemudian reseller asalnya dari mana? Apakah dia beli dulu? Bukan, Mas. Dia langsung daftar. Oke. Jadi ada yang punya reseller, asalnya itu dia nggak jadi pelanggan, tapi dia langsung daftar. Oke, jadi orang langsung daftar reseller.
Nah, maka di sini leads. Nah, leads-nya dapatnya dari mana? Leads-nya dapatnya dari live YouTube, Mas. Oke. Dan live Facebook. Dapatnya dari sini paling banyak. Oke, ya sudah. Ini aktivitas harian yang teman-teman lakukan untuk terus menambah jumlah reseller, gitu. Ya, jadi pegang Paretonya, lakukan systemize. Nah, gimana caranya live YouTube? Oke, caranya adalah di sini ya. Misalkan followersnya banyak gitu kan, ya. Undang narasumber gitu. Edukasi reseller. Nah, habis itu penawaran, call to action. Nah, terus biasanya kalau pakai StreamYard ini adalah bisa di-linkkan dari YouTube. Nah, ada yang seperti ini dengan StreamYard. Nah, ada yang seperti ini. Ya, ada yang resellernya itu paling gede, ada. Ya, tergantung teman-teman model bisnisnya. Nah, ada juga yang agen yang paling gede. Saya pernah ketemu semua contoh. Kalau ini saya sendiri ya, karena jarang orang yang pakai marketer. Nah, ini sudah pernah ketemu, ternyata ini Paretonya. Ya. Terus saya pernah juga ketemu orang yang paling gede pendaftaran agen. Gitu. Nah, dari mana ternyata agen itu dari kolam ternyata. Nah, kolam itu dari mana? Dari WhatsApp. Ternyata polanya sama dengan di Gmail. Ya, caranya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya ini dilakukan ini. Nah, tapi closingnya 2 ya, closing reseller sama closing pelanggan kalau gitu. Ada juga yang paling gede itu distributornya, Mas. Saya paling gede distributor. Kenapa? Karena pendaftarannya 20 juta. Maka pendaftaran aja udah berapa untungnya kan? Dari mana? Dari Facebook Ads. Nah, gimana caranya Facebook Ads biar ini bisa closing? Maka dengan endorsement misalkan, ya. Ad copy-nya pakai endorsement. Nah, kemudian dengan teknik dan seterusnya. Nah, kalau ini teknis, ya, teknis Facebook Ads. Nah, jadi teman-teman yang pertama adalah tentukan, ya, dari layer ini mana yang paling banyak menghasilkan omset. Oke, ini yang pertama. Mana yang paling banyak menghasilkan omset? Teman-teman lihat funnelingnya, ya, dari mana asalnya marketers, dari mana asalnya resellers, dari mana asalnya agen atau distributor. Pilih salah satu ya, yang paling menghasilkan. Kemudian teman-teman jadikan ini sebagai aktivitas harian kita untuk rekrut reseller. Jadi kita tidak semuanya harus dieksekusi. Tidak masa semuanya itu setiap hari rekrut semuanya, enggak. Gitu. Kita kerja cerdas, bukan kerja keras, ya. Jadi mana pekerjaan yang paling menghasilkan itulah yang kita benar-benar kerjakan, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Boleh ditanyakan, ya. Silahkan. Tadi kita sudah membreakdown ya Paretonya mana yang paling gede, dari marketers kah, dari reseller kah, dari agen kah, dari distributor kah. Nah, itu mana yang paling besar ya, yang paling banyak menyumbang profit, itulah yang kita breakdown pertama kali ya. Dan sudah ketemu caranya, itulah yang kita SOP-kan. Jangan sampai aktivitas tersebut itu bolong-bolong ya. Jadi itu harus konsisten, setiap hari ada aktivitas untuk rekrut marketers, reseller, agen maupun distributor. Gitu. Nah, teman-teman kalau mau tanya, insya Allah boleh langsung ditanyakan ya, nggak usah nunggu selesai, boleh ya, biar nanti bisa langsung untuk diskusi. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas tentang rekrutmennya. Ya, jadi teman-teman ya rekrutmen. Mas saya nggak tahu mana yang paling menghasilkan, belum punya reseller ya, belajar cara rekrut reseller dulu ya, makanya gitu. Nanti baru dibandingkan, di-compare mana yang paling menghasilkan. Nah, setelah itu ketika kita punya reseller terus diapain, Mas? Misalkan nih teman-teman yang paling menghasilkan itu agen misalnya. Nah,
Nah, terus kan teman-teman tadi ada marketers, misalkan 4 layer ya, 3 layer tadi kan marketers 0, nggak hitung ya, karena nggak bayar dia. Oke. Nah, kemudian ini distributor. Maka tugas teman-teman adalah membreakdown lagi. Ya. Dari agen ini, ya misalkan paling menghasilkan tuh yang agen. Oke. Nah, dari agen ini, ya karena ini yang paling menghasilkan, teman-teman cek lagi, ya berapa orang yang paling banyak menyumbang omset. Misalkan ya, yang paling menyumbang omset itu adalah 10 orang. Oke. Maka 10 orang inilah yang mendapatkan perlakuan spesial gitu. Jadi tidak setiap orang itu dispesialkan gitu ya. Nah, apa perlakuan spesial yang bisa kita berikan kepada agen 10 orang yang paling banyak menyumbang omset? Oke, tadi kan rekrutmennya sudah selesai, ini rekrutmen. Ya, kita masuk ke di sini yaitu apa? Untuk pembinaan. Nah, saya kasih aja di sini biar gampang. Rekrutmen. Kemudian di sini pembinaan. Pembinaan ya. Nah, ini perlakuan spesial apa? Nah, ini macam-macam. Dulu saya ya pernah melakukan yang namanya Zoom meeting 1 minggu sekali. Ya, jadi benar-benar dispesialkan. Ya, jadi Zoom meeting 1 minggu sekali 1 orang 4 mata, gitu ya. Memang saya menyediakan waktu ya 30 menit untuk per distributor, per agen ya. Kalau dulu saya Zoom meetingnya bukan sama agen, bahkan sama reseller karena yang paling gede itu reseller. Nah, terus durasinya 30 menit. Nah, di situ sifatnya bisa konseling. Nah, jadi tidak harus pembinaan yang sifatnya apa ya? Waktunya fleksibel. Waktu fleksibel mengikuti agen gitu. Jadi kita paham lagi. Dari misalkan kita punya 50 agen, mana yang paling menghasilkan? Oh, yang 10. Ya sudah, inilah yang teman-teman lakukan, perlakukan spesial setiap hari. Gitu. Bukan semua orang gitu loh. Nah, terus yang lainnya gimana, Mas? Nah, gitu. Yang lainnya gimana? Kalau yang dispesialkan yang 10, oke. Yang lainnya di sini ya tetap mendapatkan haknya. Apa hak mereka? Ya, hak marketer, reseller, agen yang dipukul ratakan adalah mereka berhak mendapatkan marketing kit. Kemudian diajarin yang namanya product knowledge. Nah, ini dapat mendapatkan gitu. Mereka juga dapat mentoring atau pembinaan. Ya, mereka mendapatkan haknya. Oke. Nah, terus apa yang membedakan? Kalau ini itu private, teman-teman, ya. 4 mata. Kalau ini mentoringnya itu seminggu sekali, ya, atau 1 bulan sekali. Nah, kalau yang terjadi adalah mentoringnya 1 bulan sekali. Jadi ini tidak terlalu menjadi fokus, ya. Fokus kita adalah di rekrutmennya dan di pembinaannya. Nah, rekrutmennya adalah mana yang paling menghasilkan. Misalkan ini yang paling menghasilkan. Ya sudah, kita fokus setiap hari melakukan rekrutmen. Setelah itu kita fokus ke pembinaan, dan pembinaan itu juga kita breakdown lagi mana yang paling banyak menyumbang profit. Kalau yang tidak terlalu banyak menyumbang profit ini kita tetap tunaikan kewajibannya tapi tidak seintensif 10 orang yang ada di sini. Jadi kita efektif, teman-teman, waktunya. Itu kenapa pembinaan ya? Pembinaan kita kan butuh mentor. Gitu, butuh misal ngundang narasumber dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau ini kita lakukan seminggu sekali misalkan, berapa budget yang kita perlukan kan seperti itu. Tapi seandainya mentor itu dialokasikan ke sini dan ini benar-benar orang yang sudah teruji gitu, maka insya Allah itu akan bisa lebih efektif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian 10 orang ini juga mendapatkan perlakuan yang spesial lagi. Apa perlakuannya? Adalah biasanya dapat apa? Apresiasi. Ya, apresiasi. Nah, apresiasi itu bentuk apa? Ucapan terima kasih gitu. Ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih ketika
dia bisa menjual, atau bisa juga ya motivasi. Ya kadang-kadang kan penjualan naik turun ya, motivasi gitu. Jadi apresiasi dan motivasi. Jadi ketika dia berhasil, berikan ucapan terima kasih. Ketika dia katakanlah turun, berikan motivasi. Jadi dua ini yang teman-teman lakukan. Gitu, itu pembinaannya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus materi pembinaannya apa? Materi pembinaan kalau yang kita ajarkan itu ada beberapa. Ya, ini materi pembinaan. Nah, materi pembinaannya adalah yang pertama kalau di tempat saya adalah di kurikulum Risalah Akademi adalah leadership. Leadership bagaimana cara mempengaruhi orang, menggerakkan orang agar mereka mau untuk mengikuti arahan kita. Dan leadership yang kita contoh adalah leadership yang Rasulullah ajarkan. Maka di sini yang kita ajarkan biasanya akidah. Gitu. Ini setiap hari wajib di-sharingkan. Jadi ini yang pertama, ya, materi pembinaan. Materi pembinaan kita tidak lepas dari akidah. Gitu. Apa yang kita sharingkan dalam pembahasan akidah? Ya. Misalkan banyak yang bisa kita apa ya? Kita ajarkan, misalkan kita ajarkan di sini sabar dan syukur. Ya, kemudian apa? Ikhtiar, tawakal ya. Terus qada ya. Nah, oke. Jadi kita ajarkan di sini akidah. Kenapa? Karena umat Islam itu kita sebagai seorang muslim ya, orang yang akidahnya kuat itu tidak mudah goyah, teman. Tidak mudah putus asa. Kalau pemahaman akidahnya kuat gitu. Ya. Nah, misalkan kita ikhtiar kan Allah Maha menghitung ikhtiar kita. Kalau seandainya kita belum berhasil, ya insya Allah itu kita sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Yang dihitung Allah itu bukan hasilnya, tapi ikhtiarnya. Nah, ini materinya. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari. Bentuknya apa? Bentuknya bisa berupa apa ya, artikel, tapi ditulis kita sendiri ya. Jangan cuman kopas ya, apalagi diwakilkan tim gitu ya. Ditulis brand owner setiap hari, ngomong tentang akidah, ngomong tentang visi, ngomong tentang tujuan kita apa gitu ya. Nah, ini yang dilakukan teman-teman. Karena motivasi yang terbaik adalah akidah menurut saya gitu. Nah, kemudian bisa juga disisipkan ketika mentoring. Nah, ketika mentoring ini teman-teman ajarkan ke mereka ya, entah nanti yang spesial atau yang tidak spesial, yang 10 orang tadi ya. Nah, kalau seandainya ya gini ya, itu juga di mentoring sama, tapi intensitasnya lebih jarang dan biasanya tidak seprivate ini. Oke. Nah, terus yang kedua yang kita ajarkan biasanya di sini adalah materi teknis. Karena akidahnya sudah kuat, mereka sudah siap tempur, maka teknis. Nah, teknis di sini teman-teman harus jelas. Atau pakai KPI. Apa yang harus dilakukan. Nah, makanya di sini biasanya kita ya lengkapin teman-teman dengan materi, yaitu dengan tabel daily activity, dan kita lengkapi dengan video ya, video SOP atau tutorial SOP, dan ini checklist ya. Nah, teman-teman di sini ya harus jelas teman-teman berapa jumlahnya. Misalkan sehari harus follow up 20 orang, itu harus jelas. Tidak boleh kamu follow up ya enggak gitu. Jadi teman-teman harus jelas. Kenapa? Kalau tidak jelas, biasanya kalau mereka enggak paham, ya gimana mereka mau lakukan, paham aja tidak. Nah, ini biasanya additional ya. Jadi tergantung. Tapi biasanya kalau tidak seminggu, ya, sebulan sekali. Nah, makanya biasanya kalau di Gmap kan dibuatin daily activity-nya ya. Nah, maka ini yang memudahkan materi teknis ya.
Nah, di sini harus jelas ya step by step apa yang mereka lakukan. Nah, ini materi pembinaan. Kemudian yang ketiga itu adalah materi yang ketiga adalah di sini ya. Ini adalah materi apa tadi apresiasi. Nah, di sini apresiasi dan motivasi. Apresiasi dan motivasi. Nah, gitu. Kapan motivasi? Ini setiap saat. Jadi ketika ada yang misalkan ya berhasil, ucapkan selamat, doakan, baik di grup atau secara personal. Ini. Kemudian kalau motivasi ya. Nah ini ketika mereka belum berhasil, berikan dukungan. Nah, ingatkan dia kemarin pernah berhasil. Insya Allah sekarang akan berhasil lagi. Gitu. Nah, jadi secara garis besar kurikulum tuh hanya ada di sini. Kalau yang kita ajarkan, yang pertama akidah atau visi perusahaan ya, biasanya visi perusahaan itu nyangkut dengan akidah. Yang kedua materi teknis setelah fundamentalnya kuat, dan yang terakhir adalah apresiasi. Ya, terakhir saya akan share di sini. Ini saya sharing meningkatkan profit reseller. Oke, saya share dulu. Silahkan teman-teman bisa download di sini. Oke, dan terima kasih teman-teman, jazakumullah khair ya atas kehadirannya malam hari ini. Alhamdulillah semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Mbak Iswi. Ya, kalau saya kan distributor Mas, saya paling besar menghasilkan adalah konsumen. Tapi kalau tim marketers tanpa modal cuman kadang suka nggak tega kasih diskon kecil. Ya, oke Mbak Iswi paling besar konsumen, ya sudah cari konsumen aja goalnya. Ya, kalau seandainya dia mau gabung marketers ya sudah itu anggap aja sebagai bonus. Nah sekarang yang harus disistemasikan adalah konsumennya, customernya. Gimana cara mendapatkan customer itu yang wajib dilakukan berulang-ulang setiap hari. Gitu ya. Nah, cara memaintain-nya bukan memaintain reseller atau marketers, tapi yang dilakukan adalah cara memaintain customer, gimana mereka agar senang, agar mereka repeat order lagi gitu. Jadi fokusnya adalah ke customer gitu ya. Ini perlakuan spesial perlu dibuat grup khusus gitu enggak Mas? Setelah ada pembinaan dikasih challenge. Nah, itu additional ya. Kalau teman-teman merasa ini sangat private ya, butuh dibuat grup khusus silahkan dibuat. Gitu. Kalau saya additional ya, kadang-kala tidak perlu. Kenapa? Karena tadi mentoringnya kan 4 mata, cukup di Japri sudah cukup. Itu jadi tidak ada grup khusus gitu. Tapi kalau jumlahnya banyak Mas, banyak yang Pareto penjualannya bagus 50 orang ya. Repot ya kalau Japri misalnya seperti itu ya. Nah, itu silahkan teman-teman buat grup khusus. Jadi tergantung kebutuhan. Butuh nggak buat grup? Kalau tidak terlalu urgent ya nggak usah buat grup. Ya bisa di Japri silahkan di Japri. Tapi kalau butuh dibuat grup karena banyak ya monggo silahkan dibuat grup begitu. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa di download dulu ya. Ini linknya disalin, nanti khawatirnya kalau sudah ditutup zoomnya linknya hilang.
Jadi silahkan teman-teman copy, masukkan di link WhatsApp atau masukkan di catatan, di note atau di komputer, di laptop, silahkan ya di-download dulu materinya ya. Insya Allah kalau memang bermanfaat ya rekaman ini nanti ya. Rekaman ini kalau memang teman-teman butuhkan, insya Allah akan kita bagikan gitu ya. Oke, nah terus Mbak Nur Emma ya punya marketers tapi banyak yang kabur karena tanpa alasan. Makanya kalau kita rekrut marketers itu ada syaratnya gitu. Nah misalkan ini ya rekrut marketers. Nah harus punya HP dan internet, serius konsisten jualan. Nah punya alasan yang kuat. Jadi mereka kalau mau daftar marketers itu mereka harus ini maksimal 50 ya ini ya. Mereka harus ngisi kuesioner ya saya buat pakai Google Form biasanya alasan apa alasan mereka mendaftar gitu. Jadi ada kolom alasan mereka mendaftar. Nah, kalau mereka alasan mendaftarnya cuma menambah penghasilan. Nah, gitu ya. Atau pengen cari uang itu kan singkat-singkat ya. Nah, kalau alasan mereka cuma seperti itu, biasanya mereka nggak kuat ya nggak kuat berjuangnya. Tapi kalau mereka sampai cerita gitu kan masa ini ibu rumah tangga kemudian anak banyak kemudian suami penghasilan juga alhamdulillah cukup gitu saya pengen bantu suami saya gitu ketika alasannya itu panjang dan strong way-nya gede gitu ya maka biasanya mereka akan betah. Makanya tidak semua orang daftar marketer secara gratis kita terima. Tidak semudah itu. Ya dari 100 pendaftar, itu mungkin yang kita terima cuma 50. Jadi yang 50 tidak kita terima. Kenapa? Ya kita nggak mau orang yang nggak punya strong way yang daftar gitu kan. Mereka cuma pengen gabung aja gitu kan. Nanti ya kasihan teman-teman CS yang invite, teman-teman yang sudah ngasih marketing kit, yang sudah ditanya-tanyain kalau nggak serius gitu. Karena kita serius pengen membina mereka. Itu jadi kurang lebihnya ada kuesioner yang kita siapkan. Itu ya teman-teman ya. Ya, ya kalau krik-krik ya sudah ala kadarnya saja Mbak Ispi. Kenapa? Karena tadi fokus kita adalah orang yang menghasilkan omset. Bukan semua orang harus kita buat rame, kemudian grupnya rame. Enggak semua orang seperti itu. Gitu. Jadi kalau grupnya diam dan ternyata itu tidak terlalu ngefek di omset, ya sudah, kasih aja hak-hak mereka. Marketing kit, produk knowledge, pembinaan, tapi pembinaannya mungkin sebulan sekali gitu kan. Tidak terlalu sering. Jadi ya mereka tetap kita tunaikan dengan maksimal gitu. Tapi yang kita japri itu hanyalah orang-orang yang benar-benar ngefek di profit gitu. Jadi kita nggak bisa membahas ini grupnya rame. Emang rame itu indikator terus penjualannya meningkat kan belum tentu. Gitu. Jadi kalau saya lebih milih yang fokus ya kita pilih yang benar-benar kelihatan dan itulah yang kita benar-benar motivasi dan apresiasi gitu ya. Jadi harus fokus ke Pareto. Gitu teman-teman dan demikian untuk sesi sharing hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Insya Allah jangan lupa diklik linknya kalau mau di download, di copy dulu boleh downloadnya besok nggak masalah atau downloadnya nanti habis ini silahkan ya. Dan jasa kumullah khair ya. Dan insya Allah semoga kita bisa bertemu di sesi mentoring berikutnya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Ismi, Mbak Nur Emma, Tahul Jannah dan teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.